konsep layanan bisnis dan logistik. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Gimana sih peran sistematis layanan bisnis logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok atau supply chain dalam suatu perusahaan? Menurutku ya, berkontribusi pada efisiensi rantai pasok karena layanan bisnis yang efektif dan logistik yang handal bekerja secara sinergis untuk memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu dan akurat. Kalau menurutmu gimana? Wah, kalau menurut pengetahuanku ada beberapa sih peran layanan bisnis dan logistik dalam efisiensi rantai pasok. Yang pertama ada optimasi pergerakan barang, pengelolaan persediaan, manajemen informasi, peningkatan kolaborasi, pengurangan biaya, dan peningkatan kecepatan. Oh gitu ya, aku mau nanya juga dong, gimana sih analisis pentingnya dokumen logistik dalam mendukung akuntabilitas, pengecekan, apa itu? Aja dulu aku, please lah. Oh gitu ya, aku mau nanya juga dong, apa sih analisis pentingnya dokumen logistik dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang? Apa risikonya jika dokumen tersebut tidak akurat? Kalau menurutku, dokumen logistik seperti surat jalan, invoice, dan bill of lading sangat penting untuk mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang. Dokumen-dokumen ini memastikan membantu dalam pemecahan masalah. Resiko jika dokumen tidak akurat yang pertama itu bisa saja kesalahan pengiriman, ada juga masalah keuangan, ada juga sih kerugian finansial, lalu bisa juga keterlambatan, terus masalah hukum. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih, pentingnya dokumen logistik sangat krusial dalam mendukung akuntabilitas, pelacakan, dan keamanan dalam proses distribusi barang. Karena dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai catatan resmi setiap perpindahan dan transaksi barang. Wah, hampir sama ya seperti pengetahuanku. Lalu bagaimana sih strategi pengelolaan gudang dapat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan? Aku juga mau dong contoh nyata yang bisa kamu bayangkan terjadi di dunia kerja. Kalau menurutku sih, strategi pengelolaan gudang dapat mempengaruhi waktu, pemenuhan pesanan, dan kepuasan pelanggan karena gudang yang terkelola dengan baik. Kalau menurutmu? Wah, seperti itu ya. Kalau menurutku sih strategi pengelolaan gudang sangat mempengaruhi waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan. Pengelolaan yang efisien seperti menggunakan sistem manajemen gudang dan tata letak gudang yang optimal dapat mempercepat proses pengiriman dan mengurangi kesalahan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh nyatanya itu bisa dilihat pada perusahaan e-commerce yang dapat mengirimkan pesanan lebih cepat dengan teknologi otomatis. Oh, aku paham nih, tapi aku nggak terlalu paham nih sama evaluasi berbagai moda transportasi logistik seperti darat, laut, udara berdasarkan aspek biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Kapan sebuah perusahaan harus memilih satu moda dibandingkan yang lain? Oh, kalau soal itu, pemilihan moda transportasi logistik, darat, laut, dan udara tergantung pada berbagai faktor seperti biaya, kecepatan, jenis barang, dan jangkauan distribusi. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat untuk memilih moda yang paling efisien dan ekonomis. Tapi aku juga nggak yakin sih, kalau menurutmu gimana sih? Kalau menurutku sih, strategi pengelolaan gudang dapat mempengaruhi waktu pemenuhan pesanan dan Kalau menurutku sih, evaluasi moda transportasi logistik dievaluasi berdasarkan kecepatan, biaya, kapasitas, dan risiko karena pemilihan moda yang tepat. Oh iya, aku paham. Lalu gimana sih peran mati? Oh iya, aku paham. Lalu gimana sih peran koordinasi antara fungsi distribusi dan delivery
dalam menjamin barang sampai ke pelanggan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Lalu gimana kalau akan mengatasi kendala keterlambatan pengiriman? Menurutku sih, koordinasi antara fungsi, distribusi, dan deliver. Apa ya, Kak? Menurutku sih, koordinasi antara fungsi, distribusi, dan delivery. Koordinasi antara fungsi, distribusi, dan delivery sangat krusial untuk pengiriman yang tepat waktu dan dalam kondisi baik karena distribusi dan delivery harus bekerja sama. Kalau menurutmu gimana? Oh, hampir sama sih. Kalau menurutku, koordinasi yang baik antara fungsi distribusi, gudang pengelolaan, stok, pemrosesan pesanan sangat penting untuk memastikan barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik. Kendala keterlambatan pengiriman dapat diatasi melalui perencanaan, rute yang efisien, penggunaan teknologi pelacakan, komunikasi yang efektif dengan pelanggan, dan kerjasama yang kuat antara tim distribusi dan delivery. Oh gitu ya. Kalau menurutmu apa sih skenario simulasi logistik mulai dari pemesanan barang hingga pengantaran ke pelanggan, lengkap dengan alur dokumen, proses gudang, dan pilihan transportasi. Apa saja keputusan penting yang harus diambil dalam proses ini? Kalau menurutku sih, skenario simulasi logistik mulai dari pemesanan hingga pengantaran ke pelanggan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penerimaan pesanan proses gudang, pemilihan transportasi, hingga pengantaran. Keputusan penting meliputi pemesanan yang tepat, pengelolaan yang persediaan, pemilihan metode transportasi yang efisien, dan pelacakan pengiriman. Tapi aku masih kurang paham sih dan gak yakin juga. Gimana sih menurutmu? Kalau menurutku sih, skenario simulasi logistik melibatkan alur dokumen, proses gudang, dan pilihan transportasi yang ada karena keputusan yang tepat dalam proses ini dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Oh iya ya. Terus gimana sih caranya penerapan teknologi informasi? Misalnya sistem ERP, barcode scanner, GPS tracking dapat meningkatkan efektivitas dalam pelayanan logistik dan pengiriman barang. Oh, kalau menurutku sih, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dalam pelayanan logistik dan pengiriman barang karena teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan akurasi. Kalau menurutmu gimana? Benar juga sih, menurutku ya sama aja. Penerapan teknologi informasi seperti sistem ERP, barcode scanner, dan GPS tracking dapat meningkatkan efektivitas layanan logistik dan pengiriman barang dengan cara meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transportasi proses. Oh gitu ya? Aku mau nanya juga dong. Refleksikan nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik agar dapat bekerja sama secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses pelayanan. Menurutmu gimana? Kalau menurut aku ya, tenaga kerja logistik perlu memiliki nilai-nilai profesional seperti kejujuran, tanggung jawab, ketelitian, dan kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai ini penting agar mereka dapat bekerja secara akurat, efisien, dan dapat dipercaya dalam setiap proses penanganan logistik. Lalu kalau refleksi darimu gimana? Oh gitu ya? Kalau menurutku sih, nilai-nilai profesional yang perlu dimiliki oleh tenaga kerja di bidang logistik meliputi ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan adaptasi. Karena nilai-nilai ini dapat meningkatkan kualitas layanan logistik. Sinja, kamu bisa bayangkan nggak sih gimana kalau kamu dimintai untuk merancang sistem pengelolaan pengelolaan logistik untuk sebuah toko online berskala nasional? Apa aja komponen yang penting yang akan kamu prioritaskan? Bisa jelasin nggak? Rancangan sistem pengelolaan logistik untuk integrasi real time Kalau menurutku sih, rancangan sistem pengelolaan logistik untuk integrasi real time antara sistem e-commerce, manajemen gudang,
dan pelacakan pengiriman sangat penting karena meningkatkan efisiensi. Kalau menurutmu gimana? Menurutku sih, jika seandainya nanti aku dimintai untuk merancang sistem pengelolaan logistik toko online berskala nasional, mungkin ada beberapa komponen yang perlu aku prioritaskan. Yang pertama, ada sistem informasi logistik yang terintegrasi. Yang kedua, ada manajemen investasi yang akurat. Yang ketiga, mungkin bakalan ada jaringan gudang yang strategis. Dan yang keempat, ada juga nih komunikasi yang efektif. Terus yang terakhir, ada sistem pelacakan pengirimannya efisiensi. Itu ya, setelah mempelajari seluruh proses layanan bisnis dan logistis, nilai dan sebutkan keterampilan apa saja yang menurutmu perlu diinginkan agar kamu siap bekerja dalam bidang ini di masa depan. Kalau menurut aku ya, setelah mempelajari proses layanan bisnis dan logistik, beberapa keterampilan yang perlu ditingkatkan untuk siap bekerja di bidang ini meliputi kemampuan analisis, pemecahan masalah, komunikasi, dan penggunaan teknologi. Selain itu, manajemen proyek, kepemimpinan, dan pemahaman regulasi logistik juga penting. Kalau menurutmu gimana sih? Kalau menurutku sih, nilai dan keterampilan yang perlu ditingkatkan untuk siap bekerja dalam bidang logistis meliputi kemampuan analisis data, komunikasi, dan pemahaman teknologi terkini karena meningkatkan kontribusi dan inovasi. Sekian podcast refleksi mendalam penguasaan konsep layanan bisnis dan logistis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.